warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi dzikrihi tatanazzal ar-rahmat wal barakat wan nafahat wal imdadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Hadratal habaibana al-muhtaramin, para habaib, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlu baiti kasafinati Nuhin, anak cucuku seperti bahtera Nabi Allah Nuh, man raqibahan najah wa man takhalafa anhu gharik. Baginda Nabi Muhammad menyatakan bahwasannya barang siapa yang mengikuti anak cucu Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan menjadi orang-orang yang beruntung. Wa man takhalafa, barang siapa yang berpaling dari anak cucu Nabi Muhammad, barang siapa yang tidak mengikuti anak cucu Nabi Muhammad SAW, maka dia akan binasa wal'iyadu billah. Kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Mahdar, Al-Habibul Wasila Al-Habib Haidar bin Abdul Qadir Al-Khirid, kepada guru saya akhina fillah walillah Al-Habib Salim bin Ali Bafaqih dari Bali, kepada Sayyid Reza, kepada Khalifah Sahibul Haul yaitu Al-Habibul Barakah Al-Habib Alwi bin Umar Al-Haddad beserta keluarga besar beliau, beserta majelis beliau, hadirin hadirat rahimakumullah, para pecinta Sahibul Haul Al-Habib Umar bin Zain Al-Haddad, semoga yang hadir yang sakit Allah berikan sembuh, yang saat ini susah Allah berikan kebahagiaan dan kegembiraan. Semoga yang hadir haul Al-Habib Umar bin Zain, yang putra putrinya saat ini dalam keadaan tidak nurut, Allah Ta'ala jadikan anak cucunya, keturunannya sebagai anak-anak dzurriyyah yang soleh solihah, dan Allah Ta'ala bukakan rezeki buat kita, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Yang disampaikan oleh Al-Habib Salim, yang disampaikan oleh Sayyid Reza adalah sudah cukup buat kita semuanya. Dan alhamdulillah duduknya kita, berkumpulnya kita pada malam hari ini merupakan kebahagiaan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak berkumpul di antara umat Nabi Muhammad, tidak duduk di antara umat baginda Nabi Muhammad SAW, kecuali membuat Nabi Muhammad SAW bahagia di alam sana. Dan inilah yang menunjukkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Haul adalah sebuah peringatan untuk kita mengenang orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad, uzkuru mahasina mautakum, sebutkan kebaikan orang-orang yang telah meninggal di antara kalian. Dari tadi kita duduk di sini membaca zikir, membaca yasin, membaca tahlil, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mengenang bagaimana Al-Habib Umar bin Zain, bagaimana dakwahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana beliau mengenalkan Islam, ajaran Nabi Muhammad kepada umat, yang semuanya adalah sebagai ibrah buat kita, sebagai pelajaran buat kita, sebagai nasihat buat kita.
untuk kita menjalankan kehidupan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal. Baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW, bagaimana perilaku Nabi Muhammad, bagaimana sopan santun Nabi Muhammad, dilanjutkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan oleh anak cucu Nabi Muhammad SAW. Saat itu di kota Mekah, orang-orang semua memusuhi Nabi Muhammad, orang-orang semua benci terhadap Nabi Muhammad, tapi mereka semua sepakat bahwasannya tidak ada akhlak yang mulia kecuali akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Jangankan Nabi Muhammad, jangankan Rasulullah SAW, pernah suatu saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, saat itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain masih saat itu berusia kecil. Sayyidina Ali berjalan menggandeng Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain putranya. Ada orang mencaci maki Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, engkau begini dan begitu. Sayyidina Ali tersenyum. Sayyidina Ali hanya tersenyum. Sayyidina Hasan mengatakan kepada Imam Ali, kepada Sayyidina Ali, wahai ayahku, orang itu mencaci makimu, orang itu merendahkanmu. Sayyidina Ali tersenyum dan mengatakan, ya waladi, wahai anakku Hasan, ketahuilah, pernahkah kau lihat kakekmu baginda Nabi Muhammad SAW mencaci maki orang itu? Pernahkah kau melihat Nabi Muhammad kakekmu membalas cacian dengan cacian? Ketahuilah, kita ada baitul akhlak, kita adalah rumah akhlak, kita adalah rumah adab. Itulah yang dilakukan oleh anak cucu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana diceritakan oleh Syed Reza tentang akhlak Habib Umar Sahibul Haul, bagaimana kedermawanan daripada Sahibul Haul, bagaimana akhlak daripada Sahibul Haul, bagaimana dakwahnya. Dan ketahuilah, perkumpulan kita pada saat ini, majelis yang didirikan oleh Al-Habib Alwi, putra daripada Sahibul Haul, adalah berkah daripada Al-Habib Umar bin Zain. Bahwasanya bagaimana Al-Habib Umar bin Zain memberikan sebuah pendidikan tarbiyah nabawiyah kepada putranya. Dan inilah seorang putra yang mengerti bakti kepada orang tuanya adalah pada malam hari ini dicontohkan oleh guru kita Al-Habib Alwi. Beliau mengajak kita, mengundang kita, mengumpulkan kita di tempat ini untuk memperingati haul daripada ayahandanya, untuk memperingati haul daripada ayahnya. Tujuannya satu, agar ayahnya ridho terhadap apa yang telah diperbuatnya. Dan ridhonya orang tua adalah kesuksesan dunia akhirat buat anak. Kita lihat Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Habib Saleh Tanggul, setiap orang datang kepada Habib Saleh, selalu Habib Saleh nasihatkan, Allah fi shalah, jaga sholatmu, sholatlah secara berjamaah. Dan yang kedua, perhatikan orang di sekitarmu. Ada yang mereka yang butuh sesuatu untuk kau perhatikan, ada yang mereka kekurangan, perhatikan mereka. Dan yang ketiga, jagalah hubunganmu dengan kedua orang tuamu. Kau jaga hubunganmu kepada kedua orang tuamu, sukses kau dunia dan akhirat. Itulah yang diajarkan oleh orang tua kita. Bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Ada seorang buyut Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin adalah putra daripada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Sayyidina Ali Zainal Abidin adalah seorang yang sangat soleh, seorang yang sangat bakti kepada ibunya.
Begitu beliau cinta kepada ibunya. Sampai-sampai Sayyidina Ali Zainal Abidin saking cintanya kepada orang tuanya, kepada ibunya, Sayyidina Ali Zainal Abidin tidak pernah makan bersama ibunya. Pernah suatu saat ditanya oleh sahabat beliau, "Wahai Imam Ali, wahai Sayyidina Ali, kenapa kau tidak makan bersama ibumu satu meja?" Yang dikatakan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin, "Wahai fulan, kalau aku makan bersama ibuku satu meja, aku takut ada yang ingin ibuku ambil, lalu aku ambil sehingga aku membuat hatinya terluka dan membuat hatinya sakit." Sekecil itu dia perhatikan. Oleh sebab itu, apabila kau perbaiki hubunganmu dengan kedua orang tuamu, kau perhatikan mereka, kau jaga mereka, kau rawat mereka, kau bakti kepada mereka, maka anak-anakmu akan bakti kepadamu. Dikatakan di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, ada seorang pemuda yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ibuku baru saja wafat. Selama ini aku yang mengurusi ibuku. Ibuku tua renta, ibuku tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap berjalan kemana aku yang menggendong ibuku. Bahkan pernah suatu saat aku berangkat, ibuku menginginkan untuk berangkat haji. Dari tempatku aku berangkat menuju Mekah. Aku gendong ibuku untuk tawaf, untuk sa'i, hingga pulang lagi ke kampungku. Dan aku kerjakan itu selalu sampai ibuku meninggal dunia. Yang aku tanyakan, ya Rasulullah, apakah aku sudah bisa membalas ibuku? Apakah aku sudah bisa membalas jasa ibuku, wahai Rasulullah?" Tersenyum Nabi Muhammad dan mengatakan, "Wahai fulan, wahai anak muda, ketahuilah, satu hembusan nafas ibumu melahirkanmu belum bisa kau balas, walaupun kau lakukan apa yang kau ceritakan kepadaku tadi." Hadirin hadirat rahimakumullah, saat ini, pada malam hari ini, Al-Habib Alwi bin Sahibul Haul, Al-Habib Umar bin Zain, mengajarkan kepada kita bagaimana bentuk bakti kita kepada orang tua yang telah wafat. Inilah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah ajaran orang-orang soleh sebelum kita. Inilah ajaran para salafun saleh. Oleh sebab itu, jagalah perkumpulan semacam ini. Jangan kita jauh dari para dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah kita jauh daripada anak cucu Nabi Muhammad SAW. Ikuti majelis anak cucu Nabi Muhammad SAW di mana kita berada. Ikuti mereka, bantu mereka, duduk bersama mereka. Insya Allah kita besok di akhirat akan bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, tanamkan di hati kita pengagungan terhadap Allah, Nabi Muhammad, dan juga kepada kedua orang tua kita, dan juga kepada anak cucu Nabi Muhammad SAW. Semoga yang hadir pada malam hari ini Allah berikan keberkahan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita semuanya istiqomah di dalam amal kebaikan. Tidak pulang dari tempat ini kecuali kita membawa berkah. Tidak pulang dari tempat ini kecuali Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Tidak pulang dari tempat ini kecuali Allah Ta'ala jadikan orang-orang di rumah kita sebagai orang-orang yang soleh solihah. Tidak pulang dari tempat ini kecuali Allah Ta'ala berikan kepada hati kita as-sakinah, diberikan kepada hati kita rasa tawadhu, diberikan di dalam hati kita bagaimana perubahan akhlak kita, adab kita, sehingga semakin hari semakin baik kehidupan kita. Dan kita meminta kepada Allah agar akhir usia kita diberikan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Amin ya rabbal. Ya Hanan, ya Mannan, ya Qadim al-ihsan, bahru judik malyan,
بالغفران يا رب سبحانه جد لنا بنورني بالولي قطب رباني شيخ عبد القادر الجيلاني يا رب بالمصطفى اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا جواد جد لنا بالمراد بالولي كتب الإرشاد حبيب عبد الله الحداد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة ست فاطمة اغفر لنا ذنوبنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين يا ابنا استغفر لنا ذنوبنا ان كنا خاطئين يا الله يا مجيب حاضرا لا يغيب توسلنا بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة يا بعلوي شفاعة يا بعلوي شفاعة يا بعلوي شفاعة كل قربة جلي بكم أهل الولاية كل حاجة قضي يا الله رب اغفر لنا ولوالدي رب اغفر لنا ولوالدي رب اغفر لنا ولوالدي وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على هذه النية وكل نية صالحة على من نوى الحبيب عمر بن زين وعلى من نوى الحبيب علوي بن عمر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الأسرار. الفاتحة.